pemirsa, kembali dalam acara program Public Diplomacy dengan saya Diah Ayu Permatasari di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Foreign terrorist fighters merupakan ancaman real di kawasan Asia Tenggara. Karenanya Indonesia sebagai salah satu di negara Asia Tenggara perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman teroris asing. Baik yang masih berada di luar Indonesia maupun yang telah berada di dalam teritori kedaulatan NKRI. Pasca pelemahan kekuatan ISIS di Irak dan Suriah, Indonesia juga makin dituntut untuk mengambil langkah antisipasi menghadapi kemungkinan eskalasi sel-sel teroris khususnya dari kelompok ISIS. Hal ini perlu menjadi prioritas karena kawasan Asia Tenggara diproyeksikan menjadi proyek khilafah setelah Irak dan Suriah jatuh di tangan sekutu. Dalam upaya deradikalisasi terhadap FTF, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keengganan atau berpura-pura untuk mengikuti pembinaan sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial dikerjakan lintas lembaga atau kementerian yang mana akan mendapatkan tantangan pada pola koordinasi, komunikasi, dan cenderung lambat penanganannya. Serta minimnya pengetahuan agama bagi aparatur yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan apakah semua mantan FTF telah sukses dengan rehabilitasinya? Bagaimana support system yang dibuat membantu para mantan FTF ini menjalankan program reintegrasi sosial? Untuk menjawab hal tersebut telah hadir studio Bapak Roby Sugara. Selamat datang Pak Roby. Selamat datang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, tetap semangat ya, semangat, Pak Roby. harus terus semangat. Oke, kita akan berdiskusi panjang lebar terkait rehabilitasi dan reintegrasi sosial foreign terrorist fighters. Nah, langsung aja nih Pak Roby nih. Kawasan Asia Tenggara diproyeksikan menjadi proyek kekhilafan setelah Irak dan Suriah jatuh di tangan sekutu. Nah, melihat potensi ini, apakah memang potensinya besar atau apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi memang narasi-narasi atau gambaran mereka upaya-upaya untuk melakukan bahwa mendirikan sebuah khilafah di Asia Tenggara, mendirikan sebuah apa yang mereka yakini sebagai daulah, sebagai negara Islam yang itu bisa menaungi wilayah Asia Tenggara, itu sejak lama sebenarnya. Bahkan sebelum berdirinya ISIS, mereka punya mimpi-mimpi itu. Misalnya Jamaah Islamiyah itu kan tidak hanya cakupannya Indonesia, tapi di situ ada Malaysia, ada Filipina, bahkan sampai ke Australia. Ini yang kasus Jamaah Islamiyah yang beberapa anggotanya terlibat dalam bom Bali 1 dan beberapa bom di Indonesia. Ini yang generasi awal aksi-aksi terornya melakukan aksi bom. Nah, kemudian juga muncul lagi di Al-Qaeda misalnya, ada yang Al-Qaeda ini beda sama ISIS ya. Jadi kalau misalnya ngomongin kelompok teroris itu juga jenis-jenisnya beda-beda. Tidak misalkan dimonopoli oleh ISIS itu sebenarnya yang terbaru. Sebelumnya ada Al-Qaeda yang internasional, sebelumnya ada Al-Qaeda, di Indonesia ada Jamaah Islamiyah. Nah, ini juga mereka juga memproyeksikan, mengkonstruk tentang ide-ide, bahkan sebagian sudah melakukan perencanaan atau misalkan mau sampai kepada pembentukan, misalnya disebut sebagai Al-Qaeda Asia Tenggara, kemudian ada yang Al-Qaeda Indonesia. Nah, kenapa kelompok teroris dunia kenapa harus Asia Tenggara gitu? Nah, ini juga saya kira menarik. Kalau misalkan kita ya, ini analisis sebenarnya. Tetapi juga mereka memanfaatkan misalkan populasi Muslim di wilayah Asia Tenggara. Jadi misalnya kalau saya membelah dua bumi ini, bumi yang bukan bulat tapi bentuknya yang flat itu dalam arti kayak gambar lah. Jadi bagi dua, yang wilayah kita ini masuk ke Asia Pasifik. Nah, populasi Muslim di situ itu mencapai 60% populasinya. Nah, terbesar ada di Indonesia jumlahnya dan India. Ini kalau misalkan mereka memanfaatkan, kan biasa memanfaatkan populasi Muslim, dan yang selalu dimanfaatkannya adalah tentang ide-ide penderitaan Muslim di dunia. Misalkan Muslim menderita di kasus Palestina, di Rohingya Myanmar, Afghanistan sebelumnya, dan beberapa negara-negara Muslim yang menderita, yang menurut mereka karena ketiadaan sistem politik Islam yang mereka gambarkan sebagai khilafah Islamiyah. Jadi kalau ada bentuk khilafah, nggak mungkin umat Islam ini menderita. Nah, ini yang akan menjadi daya tarik bagi
ide-ide ini misalnya dipasarkan di Jadi memang Asia mereka Pasifik. mengincarnya di negara-negara berkembang. Ya, itu juga sangat strategis. Kemudian juga punya bibit-bibitnya. Indonesia punya misalkan di sejarahnya misalnya ada Darul Islam yang juga dulu saya kira sempat mendeklarasikan negara Islam Indonesia di awal-awal kemerdekaan negara ini. Ya, kalau kita melihat pandangan Bapak mengenai ancaman real FTF ini khususnya untuk Indonesia. Nah, ini juga yang pertama yang perlu kita lihat ya soal FTF, Foreign Terrorist Fighter atau pejuang teroris asing. Jadi ini misalkan ada orang-orang Indonesia yang ikut bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di internasional. Nah, kemarin misalkan fenomena ISIS di Irak dan Suriah yang paling terbanyak di Suriah. Kita juga harus mengerti bahwa tidak semua kita bisa sebutkan bahwa mereka sebagai FTF. Jadi karena orang-orang Indonesia yang berangkat ke sana itu juga beragam tujuannya. Jadi tidak misalkan mereka ingin bergabung ke sana untuk menjadi tentara, untuk menjadi pejuang yang kemudian membantu ISIS di sana. Ya, sebenarnya jadi pegang motivasi senjata. mereka apa sebenarnya? Nah itu gitu, jadi macam-macam. Ada yang dia niatnya memang ke arah sana menjadi tentara, menjadi tentara di sana, membantu ISIS, memegang senjata, kemudian melawan musuh-musuh ISIS. Nah yang kedua adalah dia sebenarnya ingin tinggal di sana, yang mereka persepsikan misalkan bahwa hidup di bawah naungan khilafah itu sejahtera. Jadi misalkan dia tinggal di Indonesia yang menurut mereka Indonesia adalah negara sekuler, negara yang tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, yang kalau kita tinggal di sini kurang berkah dan belum dijamin kita misalkan meninggal itu dalam keadaan Islam atau tidak. Sehingga mereka tertarik propaganda kelompok ISIS di sana, yang mereka sebenarnya niatnya hanya ingin tinggal pindah dari negara yang sekuler ke negara yang menurut mereka sangat religius. Nah, mereka mendapatkan narasi-narasi bahwa negara yang di luar itu lebih Islamiah, lebih indah gitu. Mereka mendapatkan biasa dari sosial mana? media tahun 2013-14 itu sangat masif sekali narasi-narasi itu berkembang di sosial media. Kasus misalkan yang satu keluarga dari Batam itu dia pekerjaannya juga lumayan cukup bagus ya. Kalau nggak salah dia eselon 1 ininya. Tapi keluarganya tertarik itu karena ada anaknya, salah satu anaknya terus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Suriah sana, juga melihat berita-berita di sosial media yang sangat masif sekali. Ini anaknya masih remaja perempuan. Jadi dia membayangkan bagaimana misalkan hidup di sana tuh indah, sangat Islami, karena dia tidak menemukan misalkan di keluarganya yang ayahnya sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya, tidak melihat misalkan acara bareng keluarga yang sangat religius, misalnya ke masjid bareng, acara-acara ritual keagamaan bareng, sehingga dia melihat itu, dia ingin pindah ke sana, dia berharap ketika pindah di sana dia akan mendapatkan suasana kekeluargaan yang sangat religius, meskipun ternyata setelah ke sana tidak seperti apa yang dia bayangkan, dia tertipu. Kalau kita melihat memang ada data terdapat 689 WNI yang berstatus sebagai foreign terrorist fighters, sedangkan ada lagi sekitar 1.800 orang lainnya belum teridentifikasi. Sebenarnya kalau FTF dari Indonesia itu mereka tujuannya ke negara atau ke kelompok mana ya? Nah ini juga tidak semua misalkan meskipun terbanyak adalah gabung dengan kelompok ISIS, tapi di sana misalkan di kita juga kan ada kelompok-kelompok yang berafiliasinya tidak ke ISIS, misalkan lebih ke Al-Qaeda. Jadi di sana ketika di Suriah dia gabungnya ke kelompok yang dia punya afiliasi dengan kelompok-kelompok Al-Qaeda, misalnya ada Jabhat Nusrah, kelompok di sana yang itu berafiliasi ke Al-Qaeda. Tetapi memang sebagian besar mereka gabung ke ISIS. ISIS kenapa menarik? Karena itu jumlah foreign fighters-nya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara maju seperti di Eropa. Jadi tampilannya lebih menarik. Menarik misalkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kan yang terbanyak adalah dari negara-negara Eropa ya. Makanya kalau dibandingkan antara jumlah orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS dibandingkan dengan populasi yang sangat besar, ada sekitar 200 jutaan penduduk Indonesia,
mayoritas Muslim sekitar 80%, itu nggak sebanding. Jadi jumlahnya masih sangat kecil sekali. Iya, kalau kita ininya. melihat tadi atraksi mereka menggunakan media sosial, pasti mereka punya koneksi untuk bisa berangkat ke sana gitu. Iya, Sebenarnya pasti. skema patternnya para FTF ini dari awal sampai di ujung sampai mereka bisa ke Suriah misalnya gitu, itu seperti apa tuh? Nah itu jadi pertama kan mereka yang terradikalisasi oleh atau tertipu oleh narasi-narasi yang berkembang atau didapatkan dari sosial media, itu mereka pasti akan menemukan kontak di sana. Sehingga mereka akhirnya terus menjalin komunikasi dan bagaimana cara menuju ke sana. Akhirnya mengikuti rute yang dia berikan di sosial media. Jadi sudah ada guidance-nya gitu ya? Sudah ada guidance-nya. Bahkan misalkan ke Turki, dari mulai Turki ya, itu jalur-jalurnya biasa lewat Turki. Umumnya yang paling banyak lewat Turki. Nah ini gimana caranya kalau seandainya pemerintah atau kita semua, bagaimana cara mengkat jalur internasional untuk perjalanan mereka ke kelompok-kelompok teroris agak ini? susah ya waktu awal-awal. Kalau sekarang mungkin karena ISIS-nya juga sudah sulit ya, karena tidak seperti dulu dia menguasai satu teritori dan betul-betul tidak tersentuh oleh kelompok lain pun. Dia menguasai di salah satu di wilayah provinsi di Suriah. Kalau sekarang mungkin sangat mudah, meskipun saya kira pasti ada cara-cara lain ya untuk kira-kira bisa sampai ke kelompok-kelompok yang ingin dituju ke sana. Misalkan waktu di Marawi di Filipina tuh. Itu kan ada lagi upaya ke sana, dia misalkan menyaru bisa lewat jalur yang legal atau jalur yang ilegal. Yang ilegalnya tuh biasa mereka menggunakan cara-cara yang digunakan, jalur-jalur yang digunakan oleh kelompok Jamaah Tabligh. Kan secara penampilan sama. Jamaah Tabligh itu kelompok tapi anti kekerasan, dia nggak melakukan aksi-aksi kekerasan, tetapi secara tampilan itu kurang lebih sama. Dia pakai pakaian, dari segi pakaian ya. Biasanya salah satunya lewat jalur-jalur itu untuk mencapai ke sana. Itu yang bisa dilakukan oleh. Jadi artinya ketika FTF ini berangkat dari Indonesia, mereka sudah punya niat yang betul-betul ya? Betul, jadi sampai mereka menjual propertinya, rumah. Ada salah satu pegawai di Kementerian Keuangan, gajinya juga sudah besar, propertinya banyak, dia jual tuh propertinya. Itu bahkan alumni S2-nya di Australia. Nih orang ini, dia akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dia keluar dari pekerjaannya, dijual rumahnya, dia kumpulkan uangnya, dia berniat untuk pergi ke Suriah. Yang mereka sebut kepergiannya itu sebagai hijrah. Hijrah itu adalah peristiwa penting yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di awal-awal Islam berdiri. Itunya. Jadi sampai menjual itu, keluarganya dibawa ke sana. Jadi mereka niat ke sana itu juga nggak ada niatan untuk balik lagi ke Indonesia. Jadi udah sepenuh jiwa. Kecuali memang ada beberapa kasus yang dia ke sana itu karena tertarik dengan janji ISIS yang akan memberikan gajinya besar. Ada kasus Ahmad Junaidi di Malang. Ini sebelum revisi undang-undang yang terbaru teroris yang 2018. Dia karena punya utang lumayan di Indonesia, dia penjual bakso, kemudian dia melihat ada rekrutmen dari ISIS itu tahun 2014-an. Itu dia tertarik karena akan digajinya cukup besar. Bagi dia cukup nanti kalau dia berangkat ke sana, dikirim ke Indonesia itu untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi ada motif ekonomi juga. Ada motif ekonominya, ada juga. Iya, kalau kita melihat tadi orang yang mapan terus melakukan hijrah gitu keluar, pasti menggunakan jalur legal gitu. Nah, sementara tadi ada jalur legal dan jalur ilegal. Nah, sebenarnya kalau patternnya ini kan sebenarnya bisa dibaca nih. Terutama kalau kita ngomongin ke Suriah dan ISIS. Nah, kalau jalur ilegal itu sebenarnya lewat mana sih? Kalau yang di Filipina, saya kira banyak jalur-jalur ya yang bisa ditempuh. Tapi kalau yang untuk ini saya belum menemukan kalau yang jalurnya ke Turki, jalurnya ke wilayah-wilayah lain ya. Nah, yang saya kira banyak sekali wilayah-wilayah tempat-tempat yang itu bisa dilalui oleh kita ke luar negeri ya. Misalnya dari tanpa ada screening gitu. Tanpa ada screening, dia jalur-jalur yang nelayan itu, yang nelayan lokal yang dia punya jalur-jalur khusus di situ. Dan itu sudah terbangun, saya kira sudah sejak lama ya. Mereka melakukan itu. Dan biasanya orang-orang lokal juga ngerti yang di situ. Tapi karena mungkin dibayar, dia akhirnya bisa. Kalau jalur legalnya sendiri gimana? Legalnya sendiri ini juga agak sulit dideteksi. Kenapa? Karena misalkan mereka tujuannya ke sana untuk umroh misalkan. Dan tiketnya juga dibeli bolak-balik.
Oh, jadi nggak beli one way ya? Enggak. Jadi, tapi kan yang memang ngurusin adalah, biasanya pas di tengah perjalanan, itu mereka misalkan nggak ikut gabung. Jadi ada teman dulu, misalnya ada alasan teman untuk kemudian silaturahim dulu di sana sehingga tidak ikut pas pulang. Tetapi apakah pihak-pihak travel juga melaporkan itu sebagai sebuah peristiwa ancaman keamanan atau tidak kan? Atau suatu hal yang biasa bagi rakyat kita ketika dia ke sana kemudian dia nggak ikut bareng pulang kan? Ya udahlah kan, tiketnya hangus ya nggak ada masalah, dia juga menerima gitu. Nah itu biasanya berpotensi. Ada juga yang misalkan pelajar-pelajar sana, misalkan ada beberapa yang pelajar kita di Mesir waktu itu yang kuliah di Al Azhar itu gabung ke sana. Jadi menggunakan visa untuk iya, jadi itu kan lebih gampang kan dari sana. Sebenarnya negara-negara transit negara mana saja sih? Paling banyak Turki. Tapi ada beberapa negara lain ya yang yang berdekat Iran, yang itu saya kira perbatasan dengan Suriah yang paling mudah diakses. Tapi yang paling mudah diakses itu ya Turki kemudian bisa langsung nyebrang ke Suriah. Ya mungkin kalau kita melihat seperti tadi mereka rata-rata menggunakan visa turis ya? Iya, visa turis. Visa umroh gitu ya? Iya. Nah itu perlu nggak ada langkah prevention dari mungkin teman-teman yang atau aparat-aparat terkait gitu? Mungkin dari imigrasi atau dari embassy di sana? Nah mungkin? kita ini kan tidak punya misalnya database yang kira-kira mendeteksi orang-orang untuk jalur-jalur khusus ya. Contoh misalkan ada yang dia mantan narapidana teroris, itu kemudian pernah ditolak lewat Soekarno-Hatta, tapi bisa lolos misalnya lewat jalur bandara internasional lainnya gitu loh. Nah itu juga kan itu artinya bahwa kita nggak punya database. Jadi data-data narapidana teroris yang misalkan yang ada di Densus 88 misalnya atau ada di BNPT itu tidak terkoneksi dengan pihak imigrasi gitu ya, gate-gate itu. Jadi kita nggak punya misalkan ini orang-orang yang kemudian keluar namanya, kemudian sidik jarinya kan, itu kan harusnya sudah ada data itu. Nah ini membuktikan bahwa sepertinya tidak ada, sehingga harus manual banget melakukan upaya-upaya pencegahannya. Ya, mungkin tadi melihat ketika FTF itu berangkat gitu ya. Sedangkan di kelompok teroris dunia itu kan ada banyak macamnya gitu. Mereka melakukan kontestasi juga pastinya antara semua organisasi teroris di dunia. Nah itu FTF ini mereka bisa memilah-milahkan, saya pilih yang ini, saya pilih ini, link ini itu berdasarkan apa ya? Sebagian diantaranya karena sudah terradikalisasi di dalam negerinya. Jadi dia berangkat ke sana memang sudah ada jaringan ke sana bahwa dia akan bergabung misalkan dengan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Tapi sebagian memang dia sudah jelas juga mau ke ISIS. Sebagian dia nggak mengerti tentang peta itu. Kayak contoh di Batam tuh dia nggak ngerti. Yang dia mengerti, yang dia pahami bahwa telah berdiri khilafah Islam, telah berdiri daulah Islam di Suriah, yang itu negara aman, negara sejahtera, semuanya di cover. Kemudian dia berangkat ke sana. Jadi dia nggak ngerti geopolitik di sana, persaingan di antara kelompok-kelompok teroris di sana. Nah, ada juga yang dia begitu keberangkatannya tuh seperti itu polanya. Iya, kalau kita lihat tadi ada memang yang berniat sampai jual rumah gitu ya. Yeah. Ada juga yang memang ketidaktahuan gitu. Yeah. Kalau dibikin mapping, kita kira-kira berapa persen yang mereka benar-benar tahu dan benar-benar memang intent gitu? Ada angkanya nggak? Itu agak sulit ya, karena dari jumlah aja kita punya perbedaan signifikan. BNPT punya ini sendiri, Menteri Luar Negeri punya sendiri kan, polisian juga punya sendiri. Polisi kan hanya mendata orang-orang yang sudah masuk datanya, tapi di luar itu makanya jumlahnya ada yang memprediksi sampai 1000-an lebih. Jumlah total orang-orang yang bergabung terekrut ke kelompok-kelompok teroris di sana. Itu juga belum kita petakan misalkan apakah berapa persen ke ISIS, berapa persen ke Al-Qaeda, berapa persen yang dia menjadi tentara, kemudian perempuan berapa persen juga kira-kira perempuan, anak kan dia melibatkan anak juga. Nah itu yang saya kira masih sulit ya untuk teridentifikasi karena memang dari awal juga kan kita tidak memiliki pendataan yang cukup bagus. Ya kalau kita lihat tadi banyak juga yang berangkat tidak tahu apa-apa. Nah pasti kan ada yang koordinir nih
di kita sendiri gitu. Emang kalau FTF di Indonesia sendiri pun memang sudah ada yang mengorganizer atau mereka memang personal? Ini ya kelompok. Jadi misalkan rekrutmennya juga kayak kasusnya Ahmad Junaidi itu memang dia direkrut sana untuk menjadi tentara. Dari sini? Dari sini. Dari Indonesia? Ininya. Jadi mereka profesional banget. Makanya digaji, kemudian dilatih dulu sebelum itu. Tetapi rata-rata ada juga yang dia ke sana misalkan ada kasus teman yang dia juga udah terbitkan buku namanya Febri Ramdhani. Itu dia ke sana karena ibunya keluarganya sudah ke sana duluan bareng yang grup keluarga di Batam. Dia ke sana sebenarnya tidak ada niat kira-kira untuk menjadi tentara atau misalkan bergabung ke kelompok ISIS di sana. Karena dia hanya ingin menjemput, ingin bertemu dengan ibunya karena sudah lebih awal ke sana dia ditinggalkan. Waktu ke sana juga ada upaya-upaya dari kelompok mereka untuk kemudian dipaksa melakukan pelatihan-pelatihan karena akan dikirim di frontline untuk berperang lawan musuh-musuhnya. Jadi dipaksa dilatih perang. Padahal motivasi tidak ada. Kita lihat banyak sekali motivasi FTF ini ya, bermacam-macam dari motif ekonomi, memang ingin berjuang atau memang hanya sekedar. Nah ini juga terkait dengan nanti proses deradikalisasinya ya. Jadi itu tergantung identifikasi dan profiling sebelumnya. Ini sangat menentukan. Nah ini kita bisa melihat bahwa ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah atau kita semua dalam menghadapi kemungkinan eskalasi sel-sel teroris khususnya di FTF tadi, berkaitan dengan proses deradikalisasi. Ini bagaimana sih sebenarnya yang terjadi pada eskalasi ketika mereka kembali ke sini gitu? Nah ini kan ada juga yang sudah sampai, jadi kita bagi dua lagi, ada yang sudah sampai ke sana, kemudian dia kembali lagi itu dengan berbagai alasan. Ada yang misalkan dia nggak setuju dengan apa yang terjadi di sana, kayak kelompok yang Batam itu, keluarga di Batam, dia balik lagi itu karena tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebelum dia datang ke sana. Ada yang dia kembali untuk merekrut atau misalkan melakukan aksi-aksi teror di negaranya. Itu yang sudah sampai. Tetapi ada juga yang tidak sampai ke sana, misalnya baru sampai Turki sudah dideportasi. Kemudian ada yang sampai Malaysia, baru dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong, ada dari Jepang, Korea, ada dari beberapa tempat yang lain, itu kemudian dia dideportasi. Deportasi itu karena keinginan mereka sendiri atau memang dari government? Enggak, keinginan, jadi dia teridentifikasi akan melakukan perjalanan ke Suriah. Jadi sudah dari pemerintah yang transitnya itu sudah sudah terdeteksi bahwa dia akan melakukan Jadi itu memang sudah diambil di Turki misalnya. Di Turki sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini akan melakukan perjalanan ke negara-negara tertentu. Jadi biasanya ada operasi-operasi khusus di Turki itu misalkan yang itu berdekatan dengan perbatasan antara Suriah dan Turki. Itu Turki melakukan itu, sebelumnya dia cuek-cuek aja. Itu Turki melakukan itu setelah ada beberapa peristiwa bom yang meledak di negaranya. Sehingga dia intens melakukan upaya-upaya pencegahan ya di situ. Dan di antara mereka, di antara yang tangkap dari operasi-operasi aparat keamanan di Turki ya, di antaranya ada orang-orang Indonesia, sehingga dipulangkan. Nah negara kita juga kan nggak mungkin bisa menolak ya ketika dideportasi di suatu itu yang apalagi untuk yang baru sampai di tengah perjalanan. Nah itu justru jauh lebih radikal yang mereka itu. Jadi bayangkan dia punya bayang-bayang ingin gabung ke negara khilafah, ke sana dengan yang sudah diradikalisasi, dengan didoktrin, tapi dia belum melihat realitanya. Jadi belum sampai ke sana, jadi sudah dideportasi itu masih sangat keras banget. Dan Indonesia mungkin itu belum sebagai identifikasi sebagai FTF karena mereka belum berangkat ke sana. Iya itu, jadi statusnya biasa kita sebut sebagai deportan. Dan itu banyak jumlahnya, ada ratusan orang-orang yang seperti itu. Sebagian diantaranya, sebagian kecil diantaranya mereka melakukan aksi teror di dalam negeri. Termasuk yang melakukan aksi teror di Filipina di gereja itu salah satunya adalah orang yang dideportasi itu. Jadi terdapat dampak yang luar biasa akibat dari deportasi FTF yang belum sampai ke negaranya. Pemirsa, kita akan kembali lagi dengan diskusi yang lebih seru dengan Bapak Roby Sugara bicara tentang dampak dari FTF. Terutama yang belum sampai ke negaranya tapi harus kembali ke Indonesia dalam segmen berikutnya di Public Diplomacy.
kembali di Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Bapak Roby Sugara, kita akan masih diskusi tentang rehabilitasi dan integrasi sosial foreign terrorism fighters. Nah, tadi lagi asik kita diskusi mengenai deportan ya, yang belum sampai ke negara yang dituju, tiba-tiba dia harus kembali. Nah, ini sebenarnya ancaman dari orang-orang deportan. Ini banget, gimana? ancaman banget. Jadi mereka hasil asesmen terakhir itu mereka pasca rehabilitasi itu mereka masih keras banget. Jadi kan ciri khas mereka itu kan ini karena tergabung dengan kelompok ISIS ya. Jadi kita misalnya mengucapkan salam aja itu nggak dijawab karena kata mereka bukan bagian dari kelompoknya. Jadi kita ini yang Muslim juga itu sudah dianggap kafir sama mereka. Dan mereka nggak mau misalnya di ruangan itu ada gambar Pancasila, bendera Indonesia, itu pokoknya menurut mereka itu adalah simbol-simbol kafir, simbol-simbol kesyirikan lah. Jadi nggak boleh ada. Jadi segitunya yang orang-orang yang dideportasi ya, kelompok kita sebut sebagai deportan itu. Dan sebagian di antara mereka kan akhirnya melakukan aksi di dalam negeri padahal itu setelah melakukan rehabilitasi. Jadi negara juga sebenarnya sudah berupaya ya maksimal untuk melakukan rehabilitasi. Jadi setelah mereka dideportasi dari Turki, dari beberapa negara lain itu kita rehabilitasi dulu tuh di ini. Jadi meskipun dulu sebenarnya belum ada regulasi yang yang kuat untuk melakukan rehabilitasi karena sebelum revisi undang-undang teroris yang baru tahun 2018. Tapi negara sudah melakukan upaya itu, rehabilitasi. Nah setelah karena dia tidak ada pelanggaran hukum, karena belum ada orang-orang yang gabung, ini juga belum ada resolusi Dewan Keamanan ya soal FTF itu. Akhirnya ya sudah setelah rehabilitasi dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Iya, kita melihat bahwa kecemasan publik terhadap orang yang deportasi meskipun sudah direhabilitasi, tetap masyarakat susah menerima gitu. Sebenarnya seberapa bahayakah mereka sendiri pun? Nah, mereka juga kan mereka mengikuti anjuran yang seruan yang terbaru. Mereka yakini itu adalah fatwa yang keluar dari pimpinan ISIS di sana ya. Jadi seruannya itu karena pintu jihad tertutup di Suriah. Jadi maksudnya orang-orang yang datang ke sana tuh sulit sekali karena ada intensitas keamanan dari beberapa negara sebelum masuk ke Suriah itu ke kelompok-kelompok yang dikuasai oleh ISIS itu. Karena itu mereka harus melakukan jihad di negaranya masing-masing. Jadi artinya jihad kekerasan ketika itu pintu internasional ditutup, malah mereka diinstruksikan untuk melakukan jihad. Akhirnya karena dia nggak ada nggak punya kesempatan bergabung dengan kelompok ISIS di sana, juga pintunya juga tertutup, akhirnya dia melakukan jihad di negaranya masing-masing. Jadi jihadnya yaitu mengebom, kemudian target-targetnya juga aparat keamanan, kemudian simbol yang untuk bisa memicu kerusuhan, misalkan tempat ibadahnya suatu agama, misalnya gereja yang sering kita disasar. melihat ini sebuah problem dilematis ya, ketika kita memberangkatkan menjadi potensi, ketika mereka tidak berangkat pun mereka menjadi potensi juga di dalam sini. Sebenarnya kalau kita melihat kebijakan internasional sendiri terhadap FTF ini gimana sih? Nah ini juga kan sudah masih ada ya orang-orang Indonesia yang di sana, baik itu misalkan masih tergabung dengan kelompok teroris atau misalkan mereka berada di pengungsian itunya. Ya meskipun misalkan Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang terkait penanganan FTF ini, kan tidak semua negara juga misalkan apakah mereka mau mengambil, ya udah ambil lagi misalkan yang di sana karena itu adalah warga negaranya. Misalnya Indonesia punya ada berapa ratus di sana yang masih di luar sana, terindikasi mereka misalkan bergabung dengan kelompok teroris di sana, baik yang sudah ataupun yang masih di pengungsian, itu kan berisiko juga. Misalnya kembali, jangan-jangan ya kita melakukan upaya-upaya rehabilitasi, tetapi faktanya yang sebelumnya yang sudah direhabilitasi aja melakukan aksi teroris juga. Nah ini makanya pada akhirnya negara-negara beragam responnya. Ada yang menerima cuma anaknya aja. Ada yang menerima anaknya sama perempuannya. Iya, kita melihat tadi seperti kebijakan Uni Eropa dan Australia hanya menerima anak-anak saja. Ada juga Jerman yang menerima deternis setelah dipulangkan ternyata pengadilan memutuskan menjemput ibunya. Nah kalau Indonesia sebenarnya nggak menerima ya secara legal tidak menerima. Secara legal, terus kemudian aparat kita pejabat-pejabat kita juga mengatakan tidak
tidak menerima kan ininya, meskipun faktanya ada beberapa anak yang kemudian diambil ya dari sana. Jadi anak-anak kecilnya itu diambil dan sekarang sudah beberapa mencari orang tua asuh. Sebagian diantaranya ada yang di pesantren. Cara mengambilnya gimana? Ya kan kita ini sebagian diantaranya ada di tempat-tempat pengungsi. Untuk Jadi, kaum ibu dan anak-anak? masih anak-anak, kayaknya yang ibu-ibunya belum. Juga mungkin khawatir kan kalau sekarang apalagi pelaku-pelaku teroris dilakukan oleh perempuan. Nah ini kita melihat peran wanita sebenarnya dalam peran FTF wanita. ini ya. Ini juga kasus kejadian kemarin sebelumnya di Mabes sebenarnya Polri mungkin. ya, perempuan itu masuk dalam kategori kelompok-kelompok lemah ya, anak kecil, perempuan sama orang tua. Nah, tetapi prioritas kan anak kecil tuh yang kita selamatkan. Itu seluruh dunia juga saya kira merespon anak-anak kecil diprioritaskan. Nah, yang perempuan ini sekarang menjadi perdebatan juga di antara banyak negara. Ini apakah, karena kan kita masih berdebat ya, di akademik juga di lingkungan kampus masih berdebat apakah perempuan itu bagian subjek atau misalnya korban. Iya. Pelaku utama atau hanya sekedar korban kan. Kalau melihat dari beberapa data yang saya baca, menurut saya ini sudah menjadi pelaku utama. Jadi bahkan bisa mapping, mempengaruhi secara suaminya. mapping internasional mungkin? Ya, bisa jadi. Bahkan bisa mempengaruhi suaminya. Suaminya kalau nggak ikut misalkan dengan apa yang dia inginkan, itu suaminya bisa diceraikan sama istrinya loh. Di beberapa kasus di kita itu terjadi. Yang tergabung kelompok teroris yang tergabung dengan kelompok ISIS. Ya, Jamaah Ansarud Daulah lah kita sebut di Indonesia ini. Kalau kita lihat memang beberapa kejadian terakhir memang melibatkan perempuan yang di beberapa kota selama ini gitu. Nah, kembali lagi mengenai peran perempuan dalam FTF gitu. Berapa persen sih mappingnya wanita ikut dalam bagian dari FTF? Nah, awalnya sebenarnya peran perempuan itu hanya dijadikan sebagai supporting aja. Supporting itu misalkan untuk logistik, terus kemudian ya hanya sekedar logistik atau misalkan pengumpul dana lah, peran-peran perempuan ya hanya dijadikan tidak lebih dari situ. Tetapi kemudian lama-kelamaan juga meningkat yang di ISIS itu sebagai rekrutmen. Kemudian dia juga memposting narasi-narasi tentang rekrutmen orang-orang muda, anak-anak muda yang bisa direkrut. Itu dia aktif, misalkan kan saya pernah baca di ini yang laki-lakinya pergi ke medan perang, jihad di medan perang. Nah, yang perempuannya jihad di sosial media itunya. Jadi perannya tuh meningkat. Itu tahun 2013, 2014 saya kebetulan konsen di penelitian tapi nggak dipublikasikan, penelitian untuk sosial media. Ada beberapa itunya. Jadi sudah ada pembagian peran ya antara laki-laki dan itu seperti itu ininya. Nah, pada akhirnya meningkat lagi kan. Perempuan bukan hanya merekrut atau misalnya berjihad di sosial media, tetapi juga punya peranan penting, misalnya ikut terlibat langsung, bahkan melibatkan anak-anaknya. Saya yakin di kasus di Surabaya, itu saya yakin itu kalau nggak ada restu dari istrinya ya, saya nggak mungkin yang laki-laki itu, yang suaminya itu bisa mengajak anak-anaknya untuk melakukan aksi bom yang kita kasus melihat memang Surabaya. transformasi peran dari tadinya hanya laki-laki, wanita sebagai supporting, sekarang wanita sudah menjadi subjek atau pelaku gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat mengapa ini terjadi dan ke depan trennya seperti apa? Ya trennya pasti ke depan perempuan akan tetap melakukan atau menambah bahwa pelaku-pelaku perempuan menjadi semakin banyak ya. Itu pasti trennya begitu. Yang berikutnya adalah melibatkan anak-anak, saya kira. Karena hanya ibu-ibu lah kira-kira yang bisa mengajak anaknya untuk bisa terlibat ketimbang misalkan bapak-bapaknya. Kenapa perempuan menjadi berubahan peran? Sementara influence perempuan kan luar biasa. Anak, suami, bukannya diri sendiri ya? Kalau di level strategi sih, taktik dan strategi, bahwa karena memang ini kelemahan dari ini. Jadi kita anggap mereka sudah gagal. Laki-laki sudah gagal melakukan aksi-aksi terorisnya, sampai hari ini belum membuahkan hasil yang menarik. Karena itu ya perempuan kemudian dilibatkan dalam level strategis ya itunya. Tetapi yang berikutnya adalah mereka juga saya kira melihat itu harus berpangku tangan, harus kira-kira mensupport
karena ini kan bagian dari perjuangan suci menurut mereka. Ada juga yang beranggapan bahwa, tetapi ini dari testimoni beberapa pelaku ya. Jadi ketika melibatkan keluarga di dalam aksi terornya, itu mereka bisa kemudian karena mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu adalah perjuangan suci yang ketika meninggal mereka meyakini itu adalah perbuatan syahid, matinya syahid dan akan mendapatkan surga dari Tuhan. Nah itu di bareng-bareng masuknya. Kalau misalnya ditinggalkan salah satunya, kan tren yang dulu itu laki-laki ketika melakukan aksi teroris itu yang istrinya tuh nggak pernah terlibat dan nggak pernah tahu, tiba-tiba mendapatkan surat wasiat. Nah kalau sekarang kan orang tuanya yang mendapatkan dari anaknya atau dari sekeluarganya itu. Dulu mungkin malah janda-janda yang memang korban suaminya korban teroris. Ini juga menjadi kritik dan evaluasi di kelompok teroris. Jadi ketika meninggalkan istrinya, keluarganya, sehingga itu mendapatkan program deradikalisasi dari pemerintah. Sehingga ketika dia ikut program deradikalisasi, maka dia sudah kafir. Padahal sebenarnya tujuan dia itu adalah untuk melakukan perjuangan suci itu. Jadi kalau keluarganya ketika ditinggalkan, itu mendapatkan program deradikalisasi, artinya berarti musuhnya dia juga dong, kira-kira begitu. Sementara mereka sudah tahu kunci-kuncinya juga. Gitu. Makanya itu akhirnya ada pengembangan ini ya, taktiknya sampai ke arah situ. Jadi gabung bukan hanya suaminya saja, tapi juga udah melibatkan keluarga. Jadi supaya berjuangnya bareng-bareng, mendapatkan surganya juga bareng-bareng. Kita kembali ke FTF, bahwa mereka berangkat ke suatu negara tertentu, mereka mendapat pelatihan yang luar biasa, baik pelatihan bersenjata atau pelatihan menggunakan berbagai macam aktivitas. Dan mereka juga punya koneksi. Nah ketika kita kembali ke Indonesia sebagai returni atau sebagai deportan gitu, seberapa bahayanya mereka ini? Karena tidak mungkin ketika punya training skill gitu yang luar biasa terhadap perang gitu, mereka jadi orang biasa-biasa saja gitu. Sangat berbahaya. Berbahayanya adalah kalau kita nggak bisa memastikan bahwa dia sudah kembali ke pemikiran yang normal atau tidak. Karena dia kan ke sana menjual harta bendanya, menjual propertinya. Jadi ketika dia pulang ke sini, meskipun misalnya ada program rehabilitasi, dia udah nggak punya apa-apa. Terus harus bagaimana? Sehingga misalnya untuk memulihkan perekonomian juga bukan perkara gampang. Nah ini saya kira jalan yang paling mungkin adalah ketika dia terus melakukan perjuangannya itu, diselesaikan sampai akhir. Jadi secara psikologis juga kemungkinan mereka akan melakukan aksi juga sangat mungkin banget ininya. Ya, kita melihat bahwa napi terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai tindakan yang dilakukan. Mereka berpegang pada dalil perangi orang yang memerangimu. Nah, kembali lagi ke yang kita bicarakan bahwa mereka masih punya skill, masih punya koneksi gitu. Bagaimana caranya mengimplementasi indoktrinisasi dari kondisi tersebut? Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya bahwa kelompok-kelompok yang ISIS ini adalah kelompok-kelompok yang sangat keras sekali ininya. Dia misalkan salam kita aja, assalamualaikum kita aja nggak dijawab. Karena menganggap bahwa kita sudah menjadi bagian dari kafir, kecuali misalkan kita bergabung dengan kelompok mereka. Pancasila, lambang Garuda, kira-kira terus bendera, itu sudah dinyatakan adalah simbol-simbol syirik, kemusyrikan, sehingga tidak boleh ada lambang-lambang itu di sekitar itu. Jadi mereka sampai segitunya. Dia juga menganggap bahwa negara ini adalah negara sekuler, tidak berhukum kepada hukum Tuhan, yang kemudian mereka sebut sebagai negara ini togut. Jadi hukum-hukumnya karena tidak menggunakan hukum Tuhan, yang mereka yakini bahwa akhirnya menggunakan hukum-hukum manusia yang itu bersumber dari setan. Jadi harus diperangin. Jadi negara ini, manusia ini sudah merampas hukum-hukum Tuhan. Karena itu mereka selalu mengklaim dirinya sebagai tentara Tuhan. Yang mereka kalau bahasa Arab bejundullah, jadi laskar Tuhan, tentara Tuhan. Yang akan menegakkan hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini. Jadi itu yang kemudian melekat kira-kira proses indoktrinisasi bagi mereka ya. Dan cara merekrutnya juga sangat mudah, misalnya memanfaatkan emosi umat Islam ya, untuk kemudian ikut gabung dengan kelompok mereka. Misalkan yang paling sederhana yang sering saya baca di dokumen-dokumen para mantan pelaku teroris ya. Pertama misalkan karena ini terjadi di kalangan Muslim, Anda Muslim, oh iya saya Muslim. Kemudian kalau Muslim
panduan hidup Anda apa? Dia pasti akan jawab, kita pasti akan jawab, oh panduan hidup kita adalah Al-Quran. Nah selama ini Anda sudah menjalankan Al-Quran secara penuh tidak? Secara sempurna atau tidak? Secara kafah atau tidak? Pasti bilang, oh ya kita berusaha ke sana. Ditanya lagi, sudah belum secara penuh? Diskusi ini lewat media apa? Itu bisa offline, bisa lewat korespondensi, lewat sosial media. Itu akan ditanya lagi. Kita tidak mungkin melakukan atau mengamalkan Al-Quran di bawah naungan negara yang sekuler, Pancasila. Nggak mungkin. Jadi sampai kapanpun Anda berjuang, misalkan untuk berusaha mengamalkan Al-Quran secara penuh, itu nggak bakalan bisa tercapai. Selagi misalkan sistem politik kita menggunakan hukum-hukum sekuler. Ya, nah karena itu untuk apa? Misalkan, terus kalau misalkan begini gimana? Ya kalian harus hijrah, harus pindah. Hijrahnya kemana? Nah saat waktu kasus Suriah ada berdirinya khilafah, akhirnya mereka rame-rame hijrahnya ke sana, berangkat ke sana supaya mereka terselamatkan, supaya ingin mengamalkan kira-kira kitab sucinya secara penuh. Ini baru hijrah. Yang jihad ada lagi yang mereka, narasi jihad yang mereka kembangkan untuk jadi bahan rekrutmen. Anda Muslim, oke Muslim. Apa yang sudah Anda perjuangkan untuk Jadi Islam? kita lihat tadi ketika mereka berniat hijrah dan tadi memang semakin sulitnya melakukan bepergian ke negara-negara tersebut, bahkan eskalasi sudah banyak ditutup juga gitu, yang mempunyai dampak terhadap jihad di negara sendiri gitu. Nah ini kalau melihat tren ke depannya sekarang sudah mulai banyak gitu ya, ketika tahun kemarin kita masih ngomongin COVID sebenarnya, tapi tahun ini kita sudah mulai banyak bicara tentang terorisme termasuk radikalisme gitu. Nah dengan tutupnya pintu FTF ini ke luar negeri, seberapa besar potensi bahaya untuk FTF makanya di sini? tadi kan dia hijrah ke sana, dia ingin tinggal di negara yang menurut dia adalah ideal, tidak hidup di negara sekuler. Mereka selalu mengatakan bahwa hidup di bawah naungan khilafah, meskipun misalnya jadi seorang gembala, itu lebih baik daripada kita hidup di bawah naungan negara sekuler dengan harta berlimpah. Jadi itu sia-sia. Nah, sementara mereka pintu hijrahnya kan sudah sulit sekali. Iya. Akhirnya harus bagaimana? Mereka peluang hijrahnya sudah nggak, ya harus hijrah. Tadi saya katakan, apa yang Anda bisa perbuat untuk Islam? Ketika misalkan Islam ditindas, diperlihatkan di dunia internasional, kebijakan internasional yang kurang adil misalkan, yang bisa lakukan adalah ya Anda perbuat kira-kira meskipun itu tidak mencapai sampai kepada tahap hukum-hukum Tuhan itu tegak di muka bumi ini. Tetapi lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemudian membuat musuh-musuh Tuhan itu takut kepada kita. Yaitu melakukan teror terus-menerus yang dilakukan oleh mereka. Nah ini yang kemudian terjadi, saya kira narasinya sih sebenarnya sama aja antara yang deportan, returnee dengan yang sebenarnya dia belum niat ke sana. Untuk bergabung ke ISIS ya. Kita lihat potensinya apakah lebih berbahaya FTF yang deportan returnee atau memang yang potensi menjadi FTF? Kalau menurut saya yang paling berbahaya itu deportan. Kalau returnee itu karena sebagian di antara mereka melihat bagaimana kondisi yang real di sana. Meskipun sebagian di antara mereka yang FTF itu dia punya skill militer. Tetapi menurut saya juga skill militernya nggak tuntas seperti orang-orang jamaah Islamiyah ketika dilatih militer di Afghanistan. Jadi masih instan banget. Nah yang deportan itu masih masih bersemangat. Iya masih semangat. Akhirnya dia masih ada upaya-upaya terus untuk kemudian melakukan teror. Bahkan saya kira melakukan rekrutmen juga di Iya, kalau kita lihat mereka adalah kelompok yang terlatih dan belum sepenuhnya bersih dari radikalisme dan terorisme. Hal ini berujung pada penolakan resmi dari pemerintah bahwa mereka tidak bisa kembali ke tanah air. Nah, apakah ini memang strategi yang efektif atau bagaimana untuk deportan? Di sisi lain mungkin bisa efektif ya, karena saya kira publik juga sepertinya kalau kita lihat misalkan screening di beberapa opini di sosial media ya, sepertinya publik lebih menginginkan bahwa mereka tidak diterima di Indonesia. Biarkanlah dia di sana. Kalau kita lihat misalnya searching di Google itu banyak yang sepakat udah dia meninggal di sana aja. Tetapi dari konteks keamanan misalkan, nah apakah mereka ketika kita tidak menerima secara publik, mereka misalkan tidak akan kembali dengan jalur-jalur yang lain
untuk ke Indonesia yang sehingga Lebih jalur ilegal ya? iya jalur ilegal yang sehingga misalkan negara tidak bisa mendeteksi bahwa ini returnee atau bukan. Contoh misalkan di sana kan juga pengungsi atau beberapa negara juga mengharapkan uluran dari bantuan internasional untuk pengungsi. Nah beberapa di antara saya kira juga ketika melakukan korespondensi beberapa orang yang di sana, mereka selalu akan mencari jalur-jalur pulang ke negaranya ya, entah dengan berbagai macam. Apalagi kan saya kira di negara konflik juga banyak orang-orang yang membutuhkan uang kan, ini membantu ini dapat duit, ya sudah. Kira-kira dia dengan bisa jadi misalkan begini, dia dipulangkannya ke negara mana saja supaya dideportasi di negara sangkutan ke negara kita kan bisa jadi begitu polanya. Nah seandainya mereka warga negara kita gitu ya yang memang berangkat ke sana, mereka memang benar-benar ingin kembali ke Indonesia gitu, tapi ditolak pemerintah gitu. Apakah sebaiknya mereka tetap bertahan di sana atau tadi lewat jalur ilegal karena mereka... Nah itu banyak dan mereka sekarang sedang melakukan upaya-upaya untuk kemudian bisa kembali. Tetapi ada juga yang sebagian diantara kan mereka sudah menikah dengan orang-orang lokal sana, sehingga dia punya rumah, punya ini, dia tidak ada niat kembali. Jadi dia beranggapan ya udah nanti nunggu normal dulu, dia menjadi warga negara sana. Sehingga kalau misalnya mau ke negaranya ya tinggal kunjungan aja. Iya, artinya ketika mereka kembali ke sini pun seandainya diterima dengan jalur legal, kita kan masih punya rehabilitasi center ya. Iya. Nah itu patternnya melakukan filterisasi bahwa ini sudah memang benar-benar insaf. Apakah ini masih ada jaringan atau koneksi masih ke negara organisasi bersangkutan begitu? Bagaimana cara memfilter itu semua? Nah sebenarnya kita ada beberapa instrumen yang harus diikuti. Yang pertama adalah ikrar kesetiaan kepada Pancasila, dan itu harus diikrarkan, harus disebutkan dan ditandatanganin. Nah itu juga menimbulkan dua potensi. Pertama adalah orang-orang yang kuat banget keyakinannya, itu dia nggak mau menerima ikrar itu, karena ketika dia mengikrarkan, jadi dia merasa dan dia meyakini bahwa batal agamanya, keislamannya itu akan batal ketika kita ikrar kepada NKRI, karena menurut mereka tidak boleh kesetiaan itu hanya dilakukan hanya kepada Tuhan saja. Tapi ada juga yang dia lebih pragmatis, jadi dia ikut aja ikrar, di pura-pura. Ada juga, meskipun ada juga yang dia betul-betul misalkan dia ikrar. Nah itu yang terjadi ketika kita misalkan melakukan upaya-upaya rehabilitasi. Selain juga saya kira di undang-undang yang terbaru 2018 ini yang kemudian kembali setelah undang-undang revisi itu, mereka diproses tindak pidana teroris. Iya, jadi artinya terdapat pasal-pasal juga menjerat mereka. Iya langsung, jadi direhabilitasinya lewat proses hukum itu kemudian ya dilakukan di lapas. Kalau untuk anak-anak misalnya, atau mungkin kalau bisa dibilang korban wanita sebagai wanita sebagai korban, bagaimana treatment sendiri untuk ketika kembali ke Indonesia? Nah ini direhabilitasinya tuh dipisah, ada yang khusus dewasa, ada yang khusus anak dan perempuan. Ya anak ya tentu misalkan upaya-upayanya supaya tidak dilakukan, misalkan kan anak juga kan dilatih militer ya, karena ada sebagian di antara yang dipulangkan mereka juga terdapat ajaran-ajaran juga lebih kuat mungkin. Iya, dan dia dia angkat senjata dan dia mendapatkan pelatihan militer. Bahkan kalau kita lihat video di 2014-2015 itu beberapa di antara yang itu terlepas bahwa itu benar atau tidak, tapi ditampilkan di videonya itu kan anak-anak kecil juga dilatih untuk menggorok orang ya, membunuh orang, itu kan caranya gorok. Latihannya begitu? Iya, latihannya itu dikasih keberanian itu. Kan itu ada videonya di waktu 2014-2015 itu cukup masif propaganda ISIS di sosial media. Nah, itu juga perlu perhatian, tetapi upaya-upaya pemerintah saya lihat supaya tidak anak kecil itu hanya dilakukan rehabilitasi saja, tidak sampai pada proses pidana. Nah makanya kita lihat ada yang jalur-jalur khusus, misalnya nyari orang tua asuh, kemudian dipesantrenkan di antara mereka ya ininya. Kayak kasus bom Surabaya kan ada anak yang selamat kan, nah, itu juga dilakukan upaya-upaya itu. Iya, jadi terdapat treatment yang berbeda. Cuma kan kita juga bagaimana misalkan kita menjelaskan ke anak-anaknya, misalkan kan dia pasti akan bertanya siapa orang tuanya. Terus orang tuanya melakukan itu menurut dia itu
baik atau tidak. Nah, apa kita akan menjelaskan bahwa orang tuanya telah melakukan perbuatan-perbuatan keji ke anaknya? Karena misalnya begini, saya wawancara ke beberapa istri-istri mantan teroris ya, kan dia punya anak tuh. Saya tanya bagaimana menjelaskan status ayahnya, status suaminya ke anak-anaknya. Apakah dia akan mengatakan bahwa oh, bapak kena kasus di penjara karena telah melakukan aksi teror yang itu membahayakan orang, atau misalkan dijelaskan oh bapak ini melakukan di penjara karena dia melawan pemerintah, karena dia memperjuangkan tentang hukum-hukum Tuhan. Rata-rata meskipun misalkan kategori keluarga itu sudah sangat kooperatif, dia menjelaskan nggak mau dong kira-kira menjelaskan ke anaknya bapaknya ternyata pelaku kriminal. Jadi rata-rata yang saya dengar itu adalah dia masih menerangkan bahwa bapaknya di penjara karena melawan pemerintah dan berjuang ingin menegakkan syariat di ini. Padahal dia udah sangat kooperatif. Iya, jadi artinya memang kita melihat anak-anak juga menjadi korban dalam teroris, termasuk juga foreign fighter terrorism. Kita akan kembali lagi dengan Bapak Robby Sugara setelah ini pada segmen Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih di Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih dengan tema rehabilitasi dan reintegrasi sosial foreign terrorist fighters dengan Bapak Robby Sugara. Nah ini langsung aja nih Pak Robby nih, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard dan soft approach. Nah salah satu strategi soft approach yaitu melalui tahapan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah bagaimana nih Pak Robby melihat yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai rehabilitasi dan reintegrasi ini? Ya, jadi setelah revisi Undang-Undang Teroris di yang 2018 itu cukup komprehensif. Jadi sebenarnya sudah sangat leluasa kira-kira aparat keamanan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku teroris ya. Di pencegahan itu misalnya ada kesiapsiagaan nasional dan itu satu kesiapsiagaan nasional, yang kedua kontraradikalisasi, yang ketiga deradikalisasi. Nah, kesiapsiagaan nasional itu termasuk di dalamnya adalah melakukan pemetaan. Pemetaan misalkan di masing-masing wilayah itu dia rawan, termasuk rawan atau misalkan tidak. Nah, cuma persoalannya ini nggak bisa diakses oleh publik. Kayak COVID ini kan misalkan ini zona merah kan, jadi ada kita ngakses bisa lihat websitenya. Tersendiri. Nah, ini hanya orang-orang tertentu kan yang mengetahui misalkan oh wilayah Jawa Barat itu kategorinya merah misalkan untuk kasus ancaman terorisnya. Nah ini kita nggak punya, padahal sebenarnya itu saya kira adalah amanat undang-undang. Saya berharap tuh sebenarnya seperti COVID ini kan, kita bisa ngakses, oke, ini kayak COVID itu kan ada aplikasi ketika kita masuk ke wilayah tertentu, misalkan ini zona merah atau bukan, kan ada tuh aplikasinya di COVID. Nah kalau teroris tuh itu nggak ada, saya belum menemukan, meskipun misalkan setiap presentasi dari masing-masing aparat yang terkait atau pejabat yang terkait dengan persoalan teroris itu dia selalu mengatakan zona Jawa Tengah misalkan termasuk kategori merah, beberapa kabupatennya misalkan ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah itu tidak bisa diakses oleh polisi. Saya kira ke depan itu mesti itu dipublikasikan dan ada website atau aplikasi khusus yang ini terkait dengan kesiapsiagaan nasional. Jadi biar tahu Makassar itu termasuk kategori merah atau tidak. Kok tiba-tiba ada yang aksi bom di sana. Iya, kalau kita melihat tadi bicara tentang regulasi hukum yang saat ini sudah banyak undang-undang baru untuk menangani terorisme. Nah untuk Indonesia sendiri kita melihat regulasi hukum khusus untuk penanganan FTF ini apakah memang ada undang-undang khusus?
Itu gabung saya kira di undang-undang teroris yang baru ya. Jadi melibatkan anak, jadi bergabung kepada kelompok-kelompok teroris internasional yang sebelumnya itu tidak ada di undang-undang teroris. Jadi itu sudah bisa menjerat sebenarnya orang Indonesia yang bergabung dengan kelompok di negara lain yang itu negara lain mengatakan sebagai kelompok pemberontak atau kelompok teroris. Itu sudah masuk pada undang-undang Kita teroris. bicara mengenai FTF yang kembali ke Indonesia. Mereka melakukan ikrar untuk kembali ke Indonesia. Tapi ada yang tadi bilang pragmatis atau pura-pura dia gitu. pura-pura Ketika saja. sudah lakukan rehabilitasi, ada kemungkinan nggak mereka melakukan aksi teror lagi? Oh iya pasti. Nah pura-puranya itu bisa jadi memang dia pura-pura atau memang dia sebenarnya benar-benar dia melakukan ikrar, tetapi karena masuk lagi ke jaringannya, sehingga jadi lagi. Bisa jadi begitu. Oh itu sudah ada contohnya. Ada beberapa saya kira yang kemudian dia melakukan aksi teror lagi. Yang pertama adalah Anggi, ini perempuan yang dia sudah melakukan rehabilitasi, dia dipulangkan ke rumahnya, kemudian dia melakukan beberapa bulan kemudian dia berencana melakukan aksi teror di Pindad di Bandung. Dia ingin ngambil senjatanya. Ini karena pola rehabilitasi yang kurang efektif, pola reintegrasi yang kurang efektif, atau memang terlalu kuat doktrinnya nih? Ya terlalu kuat, saya kira karena gini, sekarang rehabilitasi itu hanya waktunya sebulan. Itu pun dengan pola-pola yang baru. Sementara mereka sudah tertanam sejak lama, misalkan doktrin soal radikalnya itu. Saya kira tidak sebanding karena proses deradikalisasi kan dari radikal kemudian deradikalisasi itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bukan hanya misalkan kita melakukan intervensi ceramah dari beberapa tokoh yang kira-kira memberikan perspektif moderat misalkan ke orang-orang yang terlibat di dalam terorisme, tetapi juga misalkan butuh keterlibatan masyarakat di sana, keluarga juga. Jadi tanpa itu saya kira mereka tetap akan balik lagi ke jaringannya dan sulit sekali misalkan untuk bagaimana cara memfilter para FTF ini untuk bisa kembali ke masyarakat. Artinya ini belum boleh kembali atau dipukul rata 1 bulan bisa diterima masyarakat. Ini sebenarnya sudah secara tertulis sudah ada. Kayak misalnya begini, ketika misalnya kita kembalikan ke masyarakat, itu kalau misalkan kita katakan ke RT-nya, ke tetangganya, Pak, Bu, ini dia dulu pernah gabung ke ISIS atau dideportasi karena mau gabung ke ISIS, itu pasti masyarakat akan menolaknya. Iya. Selalu akan menolaknya. Iya, ini nggak mau, kita nggak mau nerima kelompok-kelompok teroris. Nah, pada akhirnya kita ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi dalam beberapa bulan misalkan. Jadi tidak diketahui oleh setempatnya. Tetapi juga ini juga bersikonya tiba-tiba si deportannya atau returnee yang kembalikan ke lingkungannya itu tiba-tiba misalnya melakukan aksi teror lagi. Nah nanti ketika kita konfirmasi tuh, saya nggak dikasih tahu misalkan yang RT-nya, RW-nya, saya nggak dikasih tahu, nggak ada koordinasi dengan saya. Nah, itu juga dilematisnya. Jadi pola efektif sebaiknya gimana nih, Pak Robi nih? Agak sulit ya menangani kelompok-kelompok ini ya, meskipun ada beberapa contoh yang sudah berhasil, misalkan keluarganya. Yang paling penting itu sebenarnya keluarganya, proteksi keluarga. Tetapi juga keluarganya sudah kita bereskan misalkan ya oleh negara, dibereskan kerjasama dengan masyarakat setempat. Tetapi misalkan kalau si orang yang nggak mau, dia akhirnya pindah tempat, ngontrak di mana gitu. Kan kita juga nggak bisa melarang. Jadi saya kira yang paling efektif adalah yang mengkoordinasikan dengan seluruh elemen, dengan tahapan-tahapan yang, atau misalkan begini, kita tidak bisa misalkan mengembalikan mereka, misalkan kita kembalikan kan aturannya ke keluarganya setelah rehabilitasi itu ya. Ini sebelum ada undang-undang revisi ini ya, saya bicarakan revisi undang-undang teroris. Nah tetapi misalkan di lingkungan itu misalkan lingkungannya tidak mendukung untuk proses dia reintegrasi penerimaan terhadap itu. Nah ini juga menjadi masalah. Kalau saya sih sebaiknya memang ada wilayah-wilayah tertentu yang dijadikan sebagai proses sebelum dia betul-betul membaur ke masyarakat. Jadi ada adaptasi area gitu sampai dia siap betul. Tapi berapa di antara mereka yang saya dampingin ya, misalkan Mas Robi, saya nggak
nggak mau ini ya, nggak mau ngomong lagi soal ini. Saya anggap ini sudah bagian dari sejarah saya tuntas. Saya nggak mau ngulik ini lagi, dan saya juga nggak ikut gabung ke ini. Jadi dia betul-betul menutup, tapi dia langsung membaur ke masyarakat karena bagi dia, saya nggak ada masalah dengan masyarakat. Jadi saya nggak punya persoalan, nggak punya problem dengan masyarakat. Kenapa saya harus direhabilitasi? Kenapa saya harus dilakukan pendekatan untuk proses reintegrasi? Saya nggak ada masalah. Jadi ada yang di Bogor ya, yang saya dampingin awal. Sekarang dia udah ini dan dia nggak mau lagi ngomongin soal itu. Iya, jadi kalau kita lihat memang polanya mereka melakukan rehabilitasi atau reintegrasi selama 1 bulan. Nah kalau itu ternyata mereka masih doktrinnya sangat kuat, apakah memang akan dilepaskan masyarakat atau mereka harus menjalani ulang gitu? Untuk mencegah terjadinya tadi kepura-puraan atau pragmatis tadi, ketika lepas masyarakat kan tidak ada filter. Ya kalau misalkan dia melakukan atau terjaring lagi dengan komunikasi lagi dengan jaringan-jaringan teroris ya, yang menurut undang-undang yang sekarang ya dia bisa ditangkap oleh aparat keamanan. Langsung dijerat ya, pidana. Paling itu, jadi prosesnya lewat pemindahan lagi. Jadi memang harus ada pemantauan di sini. Ya pasti mereka pasti dipantau ya oleh aparat kita. Tetapi juga kan pemantauannya juga kan mereka juga tahu trik-triknya ya ketika dipantau harus bagaimana gitu. Iya, jadi artinya ketika FTF kan adalah orang yang tertraining, yang sudah mempunyai keterampilan tertentu, pengalaman tertentu. Mereka pasti sudah punya ekspektasi. Yeah. Ketika kembali ke negara kita, Indonesia misalnya, terdapat gap antara ekspektasi sama kehidupan yang sekarang. Yeah. Yang dulunya mereka punya uang mungkin, ketika kembali mereka tidak punya apa-apa. Nah untuk gap psikologis atau gap mental ini bagaimana cara menanganinya? Saya kira juga sudah dilakukan tes psikologi ya ininya. Kalau misalkan saya ingin sharing beberapa teman yang dia kemudian berhasil proses deradikalisasinya, dan tentu tidak didapatkan sebulan 2 bulan. Sebagian diantaranya yang saya dampingi itu bertahun-tahun. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya faktor keluarga. Jadi misalkan kalau masih ada orang tuanya, nah orang tuanya yang penting banget peran orang tuanya. Tetapi juga kita lihat ya peran orang tuanya seperti apa, juga maksud pendidikan orang tuanya juga itu juga punya persoalan. Meskipun misalnya, dan ini tidak bisa digeneralisir, tapi rata-rata yang banyak saya temukan itu karena keluarga. Ada juga yang karena istrinya. Kemudian dia akhirnya ya sudahlah dia melakukan kehidupan yang normal. Tetapi ada juga karena misalkan dia menemui guru ngaji atau ustadz yang itu dia cukup terima gitu. Akhirnya dia meninggalkan misalkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim itu. Ya, jadi polanya banyak sebenarnya, tetapi nah kemudian kan lo kok nggak menyebut peran pemerintah. Nah peran pemerintah itu adalah memfasilitasi itu terus. Dan nggak bisa misalkan program tahun ini misalkan pemerintah melakukan program deradikalisasi kemudian bisa kita lihat hasilnya. Kan sering ada ini program deradikalisasi gagal nih. Wah, sulit sekali untuk mengukur misalkan hanya ukuran. Ada yang memang berhasil 1 tahun, tapi tidak bisa kita generalisir misalkan dalam 1 tahun itu misalkan dengan ada intervensi dari pemerintah melakukan program deradikalisasi kemudian langsung berhasil. Karena selain cara ngukurnya berapa lama berarti? Tidak ada patokan. Iya, tidak ada patokannya. Yang saya misalkan ada yang teman yang dia mantan teroris yang dipenjara sampai 3 kali, itu butuh 13 tahun sampai dia mau kemudian ikut upacara bendera. Agustusan misalkan. Itu hampir 10 tahun lebih lah baru kemudian dia mau ikut. Jadi setiap orang treatmentnya akan berbeda-beda. Ada yang misalkan dia returnee yang tadi saya ceritakan itu ada yang ibu-ibu dia kemudian bawa anaknya yang masih balita ke sana. Kemudian dia 3 bulan sampai 6 bulan sudah bisa ini. Karena dia niatnya ke sana bukan untuk bergabung dengan kelompok ISIS, tapi dia ingin tinggal di sana karena menurut dia hidup di bawah ISIS narasi itu keindahan hidup di sana. Ya kita itu. melihat memang tadi faktor keluarga merupakan faktor pendorong. Nah kita lihat bahwa tidak semua mantan FTF sukses dalam program rehabilitasi, bahkan sukses menjalani program reintegrasi. Sebenarnya faktor penghambat pembinaan tersebut apa? Kurangnya terbuka dari pemikiran si pelaku itu ya. Jadi kalau dia udah menutup diri, itu udah sulit sekali. Atau misalkan dia masih menikmati misalkan ideologi yang dia ini kan. Jadi saya pernah melakukan penelitian ya, orang-orang mana
misalkan pelaku-pelaku teroris atau kelompok ekstrim mana yang mudah untuk dilakukan program deradikalisasi. Mereka rata-rata yang paling mudah adalah merasa kecewa dengan kelompoknya. Itu yang paling mudah banget dilakukan proses deradikalisasi. Misalnya kecewa dengan kelompoknya karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi harus patah hati dulu ya? Patah hati dulu. Tetapi orang-orang yang patah hati, orang-orang yang kecewa terhadap kelompoknya, belum tentu otomatis ketika dia keluar, dia masuk pada kelompok-kelompok moderat. Belum tentu, tergantung intervensinya. Bisa jadi dia lebih keras lagi. Bisa jadi. Jadi kalau kita sudah tahu mengidentifikasi misalnya mantan teroris atau pelaku teroris itu, wah dia sudah punya kekecewaan, baik itu organisasinya, pemimpinnya, atau siapa yang berpengaruh di situ, dia kecewa, itu kemudian bisa tuh kita langsung dekati. Nah muncullah ada dievakuasinya itu ke kelompok-kelompok yang lebih moderat. Itunya. Kalau untuk yang ekstremis sekali? Nah yang belum melakukan merasa kecewa itu butuh dialog dulu. Dialog misalkan bisa jadi dialog tentang paham-paham yang dia inikan dengan mengundang berbagai orang untuk kemudian melakukan diskusi soal misalkan ini negara ini togut karena tidak berdasarkan kepada hukum-hukum Tuhan. Nah itu butuh waktu untuk kemudian berdiskusi soalan itu. Kalau yang kecewa kan misalkan banyak Ali Imron yang pelaku bom Bali itu kan, dia merenung kan akhirnya. Dia merenung, dia mengoreksi, mengevaluasi apa yang dia sudah lakukan dengan teman-teman yang lainnya. Artinya faktor individu atau personal menjadi faktor yang sangat dominan dalam melakukan rehabilitasi dan integrasi. Nah, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait khususnya yang menangani rehabilitasi dan integrasi ini yang dilakukan untuk menyentuh hati gitu. Iya, jadi harus begitu, harus sampai ke, makanya disebut sebagai holistic, yang soft approach-nya itu pendekatan deradikalisasinya harus sangat holistik. Jadi menyentuh kepada bagian-bagian lebih menyentuh hati kira-kira. Kayak misalkan ada ini sebenarnya berkembang di kajian psikologi disebut sebagai jadi saya lupa istilahnya itu, dia itu kan benci sama polisi, benci sama negara, tetapi kita hadapkan disonansi kognisi. Jadi dia dihadapkan ketika melihat realita, polisi ternyata baik juga ya. Oh ternyata tidak seperti yang digambarkan doktrin-doktrin lamanya. Nah akhirnya dia mengalami proses itu. Ada jadi juga harus yang ada deskripsi juga. Iya, ada juga yang dia mengalami jadi akhirnya dia ya sudahlah. Jadi dia tinggalkan ideologi lamanya. Iya, kita melihat ternyata penyelesaian jauh lebih sulit daripada mencegah. Nah, upaya preventif sendiri untuk FTF ini yang apalagi yang tidak jadi berangkat atau tidak bisa berangkat gitu. Bagaimana cara untuk meredam mereka untuk kembali ke Pancasila gitu. Ya, jadi pertama memaksimalkan undang-undang yang menurut saya sudah cukup lengkap ya. Tadi misalnya kesiapsiagaan nasionalnya itu betul-betul dilaksanakan. Jadi yang tadi ada beberapa pemetaan di beberapa wilayah ya. Pemetaan itu tentu berdasarkan bisa jadi berdasarkan kejadian atau berdasarkan potensi-potensi misalnya yang diambil di media atau sosial media. Yang kedua kontraradikalisasi. Jadi negara ini harus memfasilitasi untuk kemudian menyiapkan narasi-narasi alternatif terhadap masyarakat. Jadi ketika di googling itu, jadi ada banyak sekali narasi-narasi yang menarik ditampilkan oleh saya kira pemangku kebijakan ya, mendukung masyarakat sipil untuk melakukan sebanyak-banyak mungkin. Karena kan trennya sekarang orang tangga untuk menjadi radikal itu bermula dari membaca konten-konten yang ada di media. Sekarang yang lagi booming ya konten-konten yang tersedia di sosial media. Nah, bagaimana itu meng-create sebanyak mungkin konten-konten yang baik, konten-konten yang positif di sosial media. Itu kan amanah undang-undang juga di kontraradikalisasi. Yang berikutnya orang-orang yang sudah terpapar, yang sudah menjadi pelaku ya deradikalisasi. Nah, deradikalisasi itu kan sampai pada tahap ikrar kepada Pancasila karena masuk pada wawasan kebangsaan. Nah, kritik saya di sini adalah sampaikan wawasan kebangsaan itu dengan sangat yang menarik. Jadi jangan kemudian menyampaikan di forum Pancasila tuh ini enggak, itu secara enggak, formal iya, secara formal. Ini kan
sekarang apalagi pelaku-pelakunya adalah kelompok milenial. Iya. Kan kelompok milenial Umur sudah banyak 20-an penelitiannya. Jadi dia instan, mudah bosan ya kan. Kalau nggak ada yang menarik dia tinggalkan. Orang-orang milenial generasi sekarang ini itu begitu tipikalnya, nggak suka ya udah dia tinggalkan. Jadi nggak merasa berdosa. Nah kalau misalkan duta-duta Pancasila, duta-duta wawasan kebangsaan masih nggak menarik, tampilannya nggak menarik, materinya, saya kira itu hanya jadi program rutin aja. Habis itu tanda tangan, udah selesai. Nah ini saya kira tantangannya ya. Bagaimana misalnya saya ambil contoh, ini kesaksiannya siapa, Ali Fauzi ya. Ali Fauzi itu keluarga besar dari pelaku bom Bali. Ininya. Jadi dia anak yang termudanya. Dia kemudian dia sangat keras sekali karena itu keluarga di situ ya ekstrim lah ya, sampai kemudian dia terlibat melakukan aksi bom di Bali. Dia baru kemudian mencintai negara ini ketika misalnya ada intervensi dari negara. Waktu itu orang Kementerian Agama, dia punya beberapa wewenang, akhirnya dia ditugaskan menjadi tim buat haji itu loh, panitia haji. Iya. Jadi dia menangis waktu itu, dia cerita ketika misalkan dia pakai jas atau jaket, kemudian ada bendera Indonesia kan di luar negeri itu. Kemudian lagu Indonesia Raya itu baru dia meresapi. Tetapi memang ini kan kasuistik ya, individu. Bagaimana misalkan ini bisa dirasakan oleh banyak orang secara kolektif. Kalau individu-individu kan juga rumit sekali ya, maksud panjang sekali untuk mengalami seperti yang pernah dirasakan oleh Ali Fauzi. Iya, artinya kita melihat bahwa memang narasi-narasi dari kelompok-kelompok organisasi teroris di dunia itu juga punya packaging yang menarik gitu. Kita harus juga mampu meng-counter itu. Iya, betul ininya. Gitu. Dengan mungkin kalau melihat lagi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa para bekas teroris ini masih mau melakukan aktivitas dan mau membangun negara gitu. Iya. Bagaimana cara convince the people ini juga ini ya, saya kira jadi kan mereka itu kan terpapar oleh ideologi ekstrim dan kita punya sejarahnya ya. Mereka memiliki genealoginya ke kelompok Darul Islam. Terus secara pemikiran juga ada namanya kelompok takfiri, disebut kelompok fundamental kan. Nah ini bagaimana misalkan setelah mereka terpapar, kemudian dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah, kemudian melakukan program deradikalisasi. Nah setelah itu bagaimana peran kelompok ormas keagamaan yang moderat itu juga kemudian membantu. Jadi pastikan bahwa kelompok masyarakat keagamaan yang moderat itu juga mengamini bahwa persoalan teroris ini real. Jadi dan itu terjadi, teroris itu juga menggunakan dalil-dalil agama. Jadi jangan lagi ada penolakan, kelompok teroris ini, pelaku teroris itu nggak beragama. Jadi dia tidak terkait dengan agama manapun. Nah kalau udah ada denial begini, penolakan ini akan susah. Jadi ini kelompok-kelompok moderat harus menerima, sehingga itu kemudian dia lakukan pendampingan supaya misalkan konversi pemaham keagamaan itu masuk ke mereka. Ya, sejauh ini bagaimana kondisi sinkronisasi atau koordinasi antara kelompok agama dan juga pemerintah dan juga masyarakat? Menurut saya masih mendukung support dari pemerintah. Kalau saya lihat ya, saya perhatikan ini masih membutuhkan support dari pemerintah. Jadi belum menjadi agenda bagian persoalan dari kelompok keagamaan tertentu. Jadi misalkan tanpa ada pemerintah harusnya kelompok harusnya ini bagian persoalan umat, bagian krisis di kelompok agama kita atau agama tertentu. Karena itu harus menjadikan bahwa ini bagian kelompok ini saya akan juga ikut mendampingi menjadi isu-isu yang penting. Misalkan jadi tanpa misalnya ada korban, ada pelaku teroris yang kemudian melibatkan anak-anak, terus anaknya ketika orang tuanya meninggal itu jadi responnya langsung dari kelompok keagamaan tertentu gitu loh. Iya, mungkin kan mereka juga punya banyak uang gitu loh dari charity-nya gitu. Kalau kita melihat kelompok agama tertentu itu juga punya jaringan sebenarnya di internasional. Oh iya. Nah itu bagaimana peran yang bisa dilakukan untuk mencegah FTF atau justru melakukan pemberhentian di tengah jalan nah, gitu? Nah ini saya kira saling ini ya, ini kan kita masuk pada masyarakat sipil atau non-state ya di non-state actor ya. Jadi saling misalkan menyebarkan
kelompok-kelompok keagamaan yang sudah kita kenal moderat itu melakukan komunikasi ke beberapa negara supaya saling memperkuat. Karena hanya memperbesar ruang-ruang untuk kelompok moderat itulah kemudian mereka bisa mengkecil peran-perannya. Jadi kayak misalnya di Afghanistan juga sedang dilakukan intervensi ya dengan lewat kerjasama bilateralnya itu juga ada peran masyarakat keagamaan yang juga menyebarkan saling tukar misalkan komponen dari Islam moderat di Indonesia itu seperti apa yang itu bisa ditampilkan atau bisa dipraktekkan di Afghanistan. Kan sekarang ada salah satu organisasi di Afghanistan itu menggunakan nama yang sama seperti yang ada di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Di sana Nahdlatul Ulama Afghanistan. Tidak terstruktur di sini, tetapi dia menggunakan asas konsepnya semuanya sama. Jadi replika di sana. Di replika kayak gitu. Ya, jadi artinya memang tanggung jawab masalah FTF ini bukan masalah pemerintah saja, tapi juga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan juga masyarakat. Nah, selama ini kelompok masyarakat keagamaan masih menunggu. Padahal harusnya jangan menunggu. Itu bagian dari persoalan umat yang harus dibereskan gitu loh. Jadi nggak menunggu dalam arti nggak ada support, nggak ada anggaran, ya sudah nggak usah melakukan apapun gitu loh. Padahal dalam preventif juga bisa dilakukan. Iya, sangat itu. Ya, mungkin kita terkait isu FTF, upaya diplomasi lakukan Indonesia, pemerintah sebagai co-sponsor dari resolusi DKPBB 2178 tahun 2014, salah satunya meminta negara-negara untuk melakukan upaya pencegahan, rekrutmen hingga program rehabilitasi dan reintegrasi. Nah, pandangan Pak Roby sendiri terhadap kita sebagai co-sponsor ini, apakah memang ini strategi yang perlu kita tingkatkan di dunia internasional terutama? Karena bicara FTF kan kita tidak bicara hanya lokal ya, tapi juga jaringan yang kuat dari dunia gitu. Pertama adalah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah itu melacak misalkan organisasi-organisasi transnasional dengan wajah apapun ya. Itu misalkan yang sudah kita kategorikan berbahaya atau tidak. Nah, itu harus sudah mulai mengidentifikasi dan kemudian melakukan asesmen tentang misalkan ini berbahaya atau tidak, akan berpotensi mengganggu keamanan atau tidak. Dan juga sekarang kan lintas negara yang sekarang dilakukan adalah bentuknya kayak charity. Jadi misalnya ada organisasi yang sebenarnya itu terkait dengan negara tertentu, tetapi beroperasi di Indonesia. Dan itu misalkan ada organisasi bentuk keagamaan. Hampir semua agama saya kira ada di Indonesia. Nah, itu yang sebagian misalkan kita harus melacak apakah itu ngalir keuangannya atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme atau misalnya kelompok-kelompok intoleran ya. Nah, intoleran itu kan sekarang juga misalkan gesekan-gesekan misalkan gini. Yang sering saya ungkapkan ya di antara bukan hanya di kalangan Muslim tapi di kalangan yang non Muslim, bisa gak di antara para pendakwah di antara agama itu tidak mengajak orang untuk pindah agama gitu loh. Jadi Muslim misalkan ya sudahlah kita memperkuat aja, kan kita sudah tahu kita di bawah naungan Pancasila ada agama masing-masing, kita memperkuat aja. Jadi kita memberikan sumbangan itu dengan dalih misalkan suatu saat dia akan pindah ke agama kita gitu, mencari umat gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok. Itu kan gesekan itu antara yang kelompok-kelompok toleran dan intoleran gitu loh. Ini yang dari awal ya, karena kan teroris itu kan nggak ujug-ujug jadi teroris. Kebencian, intoleran, radikal, kemudian jadi teroris. Kalau melihat tadi masalah kelompok-kelompok tadi menggunakan, apakah ini kelompok pendanaan tadi motif charity memang kelompok yang formal atau legal? Legal, atau ilegal? itu legal, formal. Sekarang tuh polanya sudah berkembang seperti itu. Jadi dalam bentuk charity, dan itu hampir semua agama. Bagaimana cara mentrisnya? Ya, baik itu yang keagamaan ataupun non keagamaan, itu dengan tentu misi yang berbeda-beda ya. Ini yang saya kira harus dijaga betul oleh negara ya, supaya itu tidak menimbulkan potensi konflik. Yang paling harus kita cegah adalah potensi konflik. Kenapa? Karena kelompok-kelompok teroris itu senang dengan peristiwa konflik. Hampir banyak saya wawancarain meskipun yang dia sudah katakanlah sudah tobat, dia menginginkan misalkan Indonesia ini kisruh, Indonesia ini konflik. Kenapa? Kalau konflik, kalau kisruh itu menurut dia pintu jihad terbuka. Jadi ada alasan kemudian dia melakukan
Jadi jihad. artinya negara yang rentan dan konflik itu Iya. menjadi sasaran Nah malahan. itu makanya itu juga salah satu potensi. Yang kedua adalah perbatasan. Nah perbatasan ini penting banget saya kira karena mereka jalurnya lewat situ. Jadi kalau misalkan tetapi kan juga sulit ya perbatasan kita juga Begitu banyak banyak, pintu-pintunya iya. ya, Laut, yang udara, checkpoint dan darat yang ya. cuma hanya patok-patok gitu, terus kemudian belum laut, belum darat. Kita baru sejak eranya Pak Jokowi hanya beberapa yang saya lihat ya baru diurus, tapi ada juga yang belum diurus yang itu yang memudahkan dan orang-orang pelaku teror atau pelaku kriminal itu kan dia pasti ngulik yang kayak gitu, dia pasti tahu aja jalan-jalan tikus untuk keluar masuk. Iya, itunya. mungkin yang terakhir nih, Pak Robi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seluruh stakeholder ya, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, bahkan individu sendiri mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari foreign terrorist fighters? Ya, What should we do gitu? Ya, pertama negara memaksimalkan undang-undang yang saya kira udah berjuangnya lama ya untuk melakukan revisi ini. Kita udah sediakan, maksimalkan itu karena komponen-komponen pasalnya juga sangat mendukung untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap orang-orang yang akan melakukan aksi-aksi teror. Yang kedua adalah dukungan masyarakat sipil, baik keagamaan atau non keagamaan. Jadi jangan nunggu pemerintah, karena ini persoalan sosial keagamaan juga. Jadi tanpa harus ada dukungan dari negara misalkan, meskipun harus dipastikan dulu bahwa narasi yang paling penting itu adalah teroris ini memanfaatkan agama. Teroris itu menggunakan agama. Jadi jangan mengatakan bahwa teroris tidak terkait dengan agama, teroris tidak beragama. Karena kalau udah narasi berdebat di situ, ya nggak kelar-kelar itunya. Nah ini butuh dukungan dari masyarakat ya. Masyarakat atau kelompok-kelompok sosial keagamaan. Ini yang paling tanpa itu menurut saya, negara bisa aja misalkan dengan sangat agresif melakukan pencegahan dan penindakan, tapi tanpa ada dukungan itu, kayak COVID aja kira-kira sama lah. Nah cuma bedanya penanganan COVID dengan teroris itu kan, kalau COVID itu virusnya kan nggak kita identifikasi, dia nggak menggunakan agama. Iya. Si virus ini punya agama atau tidak gitu loh. Cuma nggak kelihatan doang kan. Teroris juga kan nggak kelihatan kan, cuma kelihatan ketika melakukan aksinya aja. Nah kalau terberatnya di teroris itu adalah pelakunya menggunakan dalil-dalil agama, simbol-simbol agama. Contoh misalkan Pak Jokowi ketika pasca bom di Makassar, dia mengatakan teroris ini tidak ada kaitannya dengan agama, ya kan? Di sisi lain betul. Jadi ketika misalkan dia mengamini bahwa itu menggunakan dalil agama, itu akan mempengaruhi kelompok-kelompok lain. Contoh misalkan di Selandia Baru itu ada orang yang melakukan aksi teror di masjid kan. Nah, itu kan imbas dari atau dampak dari pelaku-pelaku teroris yang itu dengan mudah sekali mengatakan bahwa aksi terornya itu dilandasi oleh agamanya. Sehingga ada orang-orang anak muda yang bisa jadi melakukan aksi yang serupa, misalkan yang kalau ini gereja, ini di masjid. Itu kemungkinan terjadi di Indonesia. Nah, ini juga menjadi persoalan dilematisnya misalkan komunikasi publik dari presiden atau dari pejabat ya ketika mengomentari soal teroris. Jadi tidak mudah memang. Kalau misalnya agama kan misalnya khilafah ya. Ada kelompok-kelompok yang menyuarakan khilafah tetapi belum terbukti dia melakukan aksi-aksi kekerasan atau terkait dengan teroris. Ketika misalnya kita mengkritik, kan kita disebut anti agama. Oh ini khilafah itu bagian dari agama kita loh. Loh kenapa Anda mengkritik? Ya, jadi artinya tanggung jawab ya, tokoh-tokoh agama itu berperan penting banget untuk kasus teroris ya. Meskipun juga yang lain-lain ya, tapi tokoh agama itu penting banget. Berarti semua stakeholder harus berpartisipasi dalam... Termasuk TNI saya kira juga harus dilibatkan. Iya, jadi rehabilitasi dan integrasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah ataupun sekelompok organisasi tertentu. Iya. Gitu ya Pak Robi ya? Iya. Oke, diskusi yang luar biasa pada episode kali ini dengan Bapak Robi Sugara. Terima kasih atas waktu dan diskusinya. Kita akan kembali lagi dengan Public Diplomacy berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.